Mediator yang kami pilih ini kan kebetulan dari aku belum tentu dia mau sepakat ya, tapi ini aku cuma menyampaikan. Pastikan semua penghasilan kami, aset dan kewajiban tercatat dengan jujur, termasuk siapa yang akan bayar cicilan dari rekening siapa dan berapa kontribusi masing-masing. Tanpa data akurat, mediasi cuma jadi debat kan. Ya, terus kedua, aku minta juga nanti Indra juga mau untuk petakan hak dan kewajiban finansial hak aku ya Indra, seperti mahar, nafkah ida, mut'ah, dan nafkah madiah, nafkah keluarga selama menikah yang belum kamu tunaikan. Yang akan aku gugat itu ya nafkah yang 4 bulan yang dia hilang aja, sebenarnya gitu ya. Selebihnya dia tahu kok, karena aku tuh nggak gila uang sebenarnya ya, karena aku giat ulet dalam bekerja. Tujuannya uang itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan gila uang untuk menjadi kaya, bukan itu. Aku gila uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Gitu tuh ya. Hak suami juga di sini aku juga udah tulis buat kamu, Indra. Pengembalian harta bersama jika memang ada kontribusi real dan bukti kuat. Ya, tapi ditengahi sama Bu Ila. 3, bantu negosiasi aset cicilan rumah. Misalnya, ini rumah Sufana Sutra ini akan disepakati syukur-syukur untuk Javier Raisa Aditya. Tapi kewajiban cicilan tetap dipegang oleh ayah. Tapi kalau kamu kesulitan, aku bisa bantu. Ya, bisa dibagi proporsional atau dibagi 3, ya. Bisa dituangkan dengan kesepakatan tertulis. Ini para dinanum juga harus dengar ya, agar tidak menimbulkan sengketa baru. Dan tolong juga bantu kesepakatan untuk nafkah anak ke depan. Jadi aku akan bantu kamu, kita akan ketemu ya, entah lewat polisi atau lewat dengan Bu Ila, kamu bisa pilih. Rinci biaya bersama, biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak karena dia juga mantan insurance agent, hingga pernikahan jika diperlukan. Tapi kan ini sudah tidak menikah lagi. Aku tidak akan gugat yang lain-lain. Ya. Mediator yang kami pilih ini kan kebetulan dari aku belum tentu dia mau sepakat ya, tapi ini aku cuma menyampaikan. Mediator harus bantu menemukan titik irisan antara keinginan, hukum, dan kemampuan finansial. Bisa menggunakan best practice atau dihitung detail menggunakan ilmu finansial. Nah masalahnya kan suami pintar banget nih, financial advisor dia kan. Ya udah kita bikin financial banking, dan aku kan juga anaknya bisa untuk bikin business plan. Karena beberapa proyek kami dia lebih ke accounting, aku lebih ke bagian untuk planning bisnis. Jadi semua data udah kamu hitung, berapa penghasilan kamu, penghasilan aku, utang kita bagi secara proporsional ya, dan disesuaikan dengan kemampuan. Sebenarnya enak kan? Oke. 5, aku mau kesepakatan ini terbentuk sebelum sidang putusan perceraian. Aku kasih waktu sampai 28 Oktober karena 28 Oktober 3 Raksa akan memberikan putusan perceraian. Karena kalau sudah masuk pengadilan, hasilnya itu kan bakal tergantung dengan bukti dan hakim ya kan. Nah balik lagi, hakim itu menangani 5.000 perkara perceraian di 3 Raksa. Gak mungkin melulu dia ngurusin Indra Aditya dan Cikita Medi ya. Dan kalau misalkan kita bisa menyelesaikan di luar, itu bisa irit biaya, hemat efisiensi waktu ya, dan menghilangkan luka batin kita berdua Indra. Dan saat sidang kasus kan ya udah keberapa kali nih gitu ya. Jika kalau dia mau mediasi keluar pengadilan, itu akan lahir yang namanya surat kesepakatan perdamaian, atau kesepakatan bisa langsung diajukan juga di persidangan. Nah lawyer ini gunanya buat apa yang di sana? Untuk membantu Indra bukan? Nah artinya kan kita bisa menutup perkara dengan damai tanpa kehilangan legitimasi hukum. Ini aku ngerancang ini, aku konseling, gak sendiri. Dan aku juga ngerasa dengan kayak gini lebih hemat waktu dan biaya dibandingkan kamu bayar pengacara gitu. Ya transport pengacara harus kamu bayar lah Indra gitu. Para dinanum juga, Pak Arifin, Pak Fajar yang kamu kirimkan untuk sidang itu kan transportnya masih dibayar, diganti lah kan ada 4. Negosiasikan kepada beliau, beliau sudah tua.
Ya, dan ada juga ya aku cuma minta surat kesepakatan perdamaian ya, dan kalau bisa buat dokumen bermaterai mulai dari harta, baginya gimana, tanggung jawab, nafkah, hingga komitmen pasca perceraian. Kan ini udah positif bercerai, dia udah gak menginginkan aku juga tidak ingin dia juga, tapi aku ingin kita bersama-sama menjadi uh, orang tua untuk Javier ke depan, walaupun tidak bersama, dan kita juga harus kasih tahu Javier dengan cara apapun. Dan itu dihadirkan juga dengan konselor, psikolog yang sudah saya tetapkan, yaitu Ibu Poppy Amalia. Udah saya atur semua. Pakai biaya semua tuh. Karena yang penting apa? Karena yang tidak tertulis dianggap tidak pernah disepakati. Makanya Indra itu selama melakukan perjanjian tuh melanggar terus. Jadi saya itu kumpulin bukti tertulis. Dan aku juga ikut juga disahkan secara hukum agar setiap poin kesepakatannya itu bisa ditegakkan dan tidak berubah sesuai emosi gitu. Dan surat tersebut itu ya kalau bisa diajukan pada saat persidangan. Syukur-syukur sebelum putusan ini Indra bisa menemui aku di Suparna. Dan ya aku sih udah ya memaafkan ya. Aku rasa juga beliau tidak tahu juga bahwa dia sudah masuk ke dalam drama yang dia buat sendiri. Fraud juga dari dia. Ada sebab, ada akibat. Ada benar, ada yang salah. Gak mungkin dua-duanya benar, gak mungkin dua-duanya salah. Gitu. Kasih. Jadi berapa kali kunci aku mati ketika kita tahu fakta ini? Itu langsung aja. Rasa juga. Serba salah. Speak. Hanya aku sendiri aja. Biar perempuan-perempuan juga mengerti. Perempuannya. Aku minta atensi. Jadi setelah ini tetap akan menerus. Iya. Ntar ya kayaknya aku batalin lesnya. Kamu di depan ya deh. Ya, tunggu di mobil aja ya. Atau kalau kamu ajak makan, ini kakak wawancara doang kok. Udah wawancara ya. Ya, dan jadi makanya aku di sini tuh lebih apa sih nextnya gitu. Aku cuma mau damai doang. Ya udah, kalau emang mau harus dibikin surat restoratif justice, oke. Karena keluarganya juga aku telepon juga nggak ada yang angkat. Dia apa tuh? Tinggal. Kasih tinggal di ATX ini. Aku kan kirim surat ke Polres, aku berisikan bahwa aku ingin dipertemukan secara musyawarah dengan terlapor. Aku yang terlapor mengajukan musyawarah, itu boleh kan? Jadi semua surat kedua, suami sendiri ya. Sebenarnya tinggal sujud di kaki orang tua. Romantis. Ini kan terbentuk hutang bersama ini atas dasar kesepakatan bersama. Beli rumah juga yang sesuai dong gitu. Aku beli itu tidak suka itu karena harga tanahnya masih murah. Mau loh aku jauhin teman-teman aku, kehidupan aku di Jakarta Utara yang dimana semua sebada. Kan aku anak Kelapa Gading. Cuman karena aku mengerti trauma dia dengan keluarga yang meninggal secara beruntun, membuat dia damai sama keluarga aku. Ya kita istri ikut lah. Tapi ternyata malah pas aku jauh dari orang tua, itu habis. Jadi nah bapak-bapak, nah tapi nanti pulang jam 5, ayo Pak, izin wawancara Pak, tiba-tiba ada teman mengunjungi penyidiknya. Jadi kan dari case kita sendiri, apalagi aku 2 tahun ini kan dilapor terus kan, tahun ini tahun depan udah kehidupan baru, toksik-toksiknya udah dibuangnya, penutup lah. Gak enak tau dilapor